Selamat datang di Boring History for Sleep. Malam ini, kita akan melakukan perjalanan jauh ke sebuah kota yang pernah menjadi pusat cahaya Eropa, namun berubah menjadi ladang ketakutan, harapan, dan amarah, Paris. Tahun ke-1789. Bayangkan kamu berjalan perlahan di antara jalan-jalan berbatu, lampu-lampu gas bergetar tertiup angin lembut, dan aroma roti hangat, tersamar oleh bau besi, arang, dan keresahan yang belum reda. Revolusi Prancis bukan sekadar kisah tentang para bangsawan dan giletin. Ia adalah kisah tentang roti, tentang mereka yang membuatnya, mengantarkannya, dan akhirnya kehilangan segalanya karenanya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyusuri kehidupan seorang tukang roti biasa, mengamati naik turunnya seorang pengacara menjadi algojo rakyat, menyelami makna roti dalam iman dan simbol sosial, dan akhirnya melihat bagaimana para elit tetap menari di atas penderitaan rakyat. Tenangkan pikiranmu. Atur napas perlahan, karena sejarah malam ini akan membawa kita melalui aroma tepung, darah, dan doa. Sekarang, bayangkan kamu sedang tertidur setengah sadar, dan suara spatula kayu mulai membentur sisi tungku. Mari kita mulai dengan segmen pertama. Bayangkan, kamu tinggal di pinggiran kota Paris, tidak jauh dari Seine. Di antara rumah-rumah bata sempit yang berdempetan, tinggallah seorang tukang roti. Mungkin kamu jam 2 pagi, langit masih hitam. Kamu terbangun bukan karena mimpi, tapi karena jadwal. Roti harus siap sebelum langit berubah warna. Kalau tidak, orang-orang akan marah. Dan tahun ini, kemarahan bisa berarti lebih dari sekadar keluhan. Kamu menarik air dari sumur kecil, memeriksa kayu di tungku, dan mulai meracik adonan. Tepung, air, garam, kadang ada ragi, kadang hanya harapan agar adonan mengembang tepat waktu. Tanganmu kasar, berlumur sisa tepung yang sudah menjadi bagian dari kulit. Punggungmu nyeri setiap kali membungkuk, tapi kamu terus menguleni adonan, mendorongnya, melipatnya, seperti denyut jantung hidupmu sendiri. Paris saat itu lapar, bukan karena tak ada makanan, tapi karena harga roti melonjak lebih cepat daripada upah. Tepung mahal, kota resah, dan kamu berdiri di tengah ketegangan itu. Kamu bukan pemilik toko besar, hanya tukang roti rumahan. Roti hasil tanganmu akan dijual di pasar atau dititipkan ke pedagang keliling. Terkadang istrimu membawanya, kadang kamu sendiri yang berjalan, melewati kerumunan yang semakin mudah tersulut emosi. Setiap hari, kamu mendengar cerita tentang toko roti yang dilempari batu, tentang roti yang dirampas oleh kerumunan, tentang tukang roti yang dibawa ke balai kota dan tidak kembali. Kamu mulai menyimpan catatan pembelian, menimbang setiap potong adonan dengan hati-hati. Karena salah ukur, salah harga, atau hanya dikira menyembunyikan bahan, bisa berarti tuduhan sabotase rakyat. Di dapurmu yang hangat, kamu mendengar suara-suara dari luar, teriakan, bisik-bisik politik, dan kadang senyap yang lebih menyeramkan. Pagi datang, dan kamu membawa keranjang penuh baget, masih hangat, ke pasar kecil di Rue Saint-Antoine. Di sana, wajah-wajah letih menatapmu. Mereka mengukur roti dengan mata dan mencurigaimu dalam diam. Anak-anak kelaparan, ibu-ibu marah, dan para pria mulai berbicara tentang penguasa yang lupa caranya makan sederhana. Roti buatanmu menjadi simbol. Bukan sekadar makanan, tapi api kecil dalam lautan kekecewaan. Malam tiba, dan kamu kembali ke dapur, menghitung sisa tepung, mengelap tungku, dan bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku bisa bertahan, membuat sesuatu yang bisa membuatku dibunuh. Kehidupanmu sederhana, ritualmu teratur, tapi setiap hari, kamu hidup di bawah bayang-bayang pisau. Bukan karena kamu bersalah, tapi karena kamu memberi makan dunia yang lapar dan marah. Dan besok pagi, semua dimulai lagi, dengan adonan baru, dan ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang. Sekarang, setelah memahami betapa rentannya hidup seorang tukang roti, kita akan melihat bagaimana revolusi berubah dari keluhan menjadi pemenggalan, dari adonan menjadi teror hukum. Mari kita lanjutkan. Bayangkan dirimu sekarang berdiri di sebuah aula pengadilan sementara. Kursi kayu panjang berderet rapat, udara lembab, pengap oleh campuran tinta, debu, dan kecemasan yang terlalu sering tinggal terlalu lama di ruangan itu. Di ujung ruang, duduklah seorang pria kurus, wajahnya tajam, matanya selalu tampak seperti sedang menghakimi. Namanya Maximilien Robespierre. Dulu ia hanya seorang pengacara, lalu menjadi pembela rakyat, dan sekarang menjadi penguasa melalui hukum. Ia tidak memegang pedang. Ia tidak naik kuda, ia tidak memimpin pasukan. Namun ucapannya, kalem, lambat, dan penuh logika, telah menjatuhkan lebih banyak kepala daripada banyak jenderal. Di tengah revolusi Prancis,
Banyak yang menginginkan keadilan. Namun ketika negara runtuh dan kekuasaan menjadi cair, yang muncul bukan ketertiban, melainkan ketakutan yang disusun rapi dalam pasal dan peraturan. Robespierre memimpin Komite Keamanan Publik, sebuah lembaga kecil, dengan kekuatan besar untuk menentukan siapa yang masih berguna bagi Republik, dan siapa yang harus diam. Banyak yang datang ke pengadilan dengan harapan dibela, tapi tidak ada pengacara, tidak ada kesempatan menjelaskan. Kadang bahkan tidak tahu apa yang dituduhkan. Karena hukum telah berubah wajah. Ia kini bukan lagi penjaga keadilan, melainkan penjaga revolusi itu sendiri. Dan bagi Robespierre, revolusi bukan sekadar perubahan sistem, tapi perubahan jiwa. Ia percaya bahwa ketakutan adalah alat yang sah untuk membentuk masyarakat baru. Setiap pagi, nama-nama ditulis di daftar eksekusi. Tukang roti, petani, bangsawan, bahkan sesama anggota revolusioner. Kamu bisa pergi tidur sebagai warga negara dan bangun sebagai musuh Republik. Bukan karena berubah, tapi karena suasana hati majelis berubah. Guillotine bekerja tanpa jeda. Pekerjaannya bersih, katanya. Tanpa amarah. Hanya satu keputusan. Dan selesai. Tapi Robespierre sendiri mulai berubah. Ketenangannya menjadi paranoia. Kecintaannya pada keteraturan menjadi obsesi pada kemurnian. Semakin banyak yang dieksekusi, semakin sedikit yang dianggap cukup revolusioner untuk hidup. Ia berhenti muncul di depan publik. Ia mulai menghindari rapat. Dan ketika akhirnya ia muncul, bicaranya tentang pengkhianat yang tak terlihat dan tentang musuh yang bersembunyi di balik wajah teman. Akhirnya, bahkan sekutu-sekutunya menjadi takut, bukan hanya akan dibunuh, tapi bahwa mereka akan tetap hidup dan dipaksa mendukung kekejaman itu. Dan ketika Robespierre berdiri di podium untuk terakhir kalinya, suara yang dulu disegani itu tidak lagi terdengar sebagai hukum, tapi sebagai gema dari sesuatu yang terlalu jauh dari manusia. Ia ditangkap tanpa perlawanan. Dan di pagi berikutnya, Guillotine yang selama ini dijaganya, mengenalnya lebih dekat daripada siapapun. Ketika kepala Robespierre jatuh, banyak yang merasa lega, namun tidak ada yang bisa benar-benar menghapus jejaknya. Karena ia bukan sekadar nama, ia adalah cermin bahwa hukum, jika tidak diawasi, bisa menjadi alat kekuasaan, bukan keadilan. Dan bagi para tukang roti, petani, pengrajin, seperti yang kamu bayangkan tadi, kehilangan harga tepung hanyalah awal, karena kehilangan keadilan jauh lebih sunyi. Sekarang, dari para algojo hukum dan mesin kematian, mari kita beralih ke roti itu sendiri. Bukan sekadar makanan, tapi simbol yang telah mengisi altar, mimbar dan mimpi rakyat selama berabad-abad. Sekarang, bayangkan kamu berada di dapur batu tua, di sebuah desa kecil di Prancis Selatan sekitar pertengahan abad ke-18, udara pagi masih dingin. Uap hangat naik perlahan dari adonan roti yang sedang dibiarkan mengembang dalam mangkuk kayu besar. Tangan-tangan terlatih perlahan membentuk adonan itu menjadi bulat, lalu memasukkannya ke dalam oven batu yang sudah memerah. Roti ini bukan hanya sekadar makanan, ia adalah pusat kehidupan. Di tempat itu, dan banyak tempat lainnya di Prancis kala itu, roti bukan barang tambahan di meja makan. Ia adalah alasan utama meja itu ada. Di pedesaan, roti dibuat dalam jumlah besar, hanya sekali atau 2 kali seminggu. Bukan roti empuk seperti yang kita temukan di toko modern, tetapi roti berkulit keras, berat, padat, dan tahan lama. Roti yang bisa dimakan selama berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu, walau akan semakin keras setiap harinya. Namun tak ada keluhan, karena bagi keluarga sederhana, roti adalah kehadiran yang menenangkan. Ia bisa disobek pelan dalam hening, dibagi rata dengan tangan, dan menemani sup hangat dalam mangkuk tanah liat. Roti adalah rutinitas. Roti adalah stabilitas. Dalam masyarakat Prancis, pra-revolusi, sekitar 70 hingga 80% pengeluaran rumah tangga rakyat biasa digunakan hanya untuk membeli roti. Bisa dibayangkan betapa roti memiliki makna lebih dari sekadar makanan. Ia adalah garis tipis antara cukup dan kelaparan. Dan ketika harga roti naik, segalanya mulai berguncang. Di kota-kota besar seperti Paris, roti dijual oleh toko-toko yang kecil. Tapi antriannya bisa panjang, dan kadang diiringi ketegangan. Rakyat tidak hanya menunggu makanan, mereka menunggu jawaban. Mengapa hari ini lebih mahal dari kemarin? Kenapa toko sebelah tak lagi buka? Kapan tepung akan datang? Dan di balik semua pertanyaan itu, tersembunyi kekhawatiran. Bagaimana jika besok tidak ada roti sama sekali? Itulah sebabnya, ketika harga roti melonjak karena gagal panen dan korupsi, rakyat tidak hanya merasa lapar, mereka merasa dikhianati.
Karena bagi mereka, roti adalah janji. Janji bahwa dunia masih berjalan sebagaimana mestinya. Bahwa mereka masih diperhitungkan. Dalam banyak tradisi lokal, roti juga memiliki tempat khusus. Ia disuguhkan saat ada tamu datang. Ia dibawa dalam keranjang saat menengok tetangga. Ia digunakan dalam upacara, baik upacara perayaan maupun upacara perpisahan. Potongan pertama seringkali diberikan kepada anak-anak atau kepada yang paling tua atau disimpan untuk mereka yang belum tiba. Di dalam tindakan-tindakan kecil itu, ada nilai hormat, perhatian, dan keseimbangan. Dan ketika roti mulai hilang dari meja, ketidakseimbangan pun menyebar. Tak heran, roti menjadi simbol dalam demonstrasi. Ia dilukis di poster-poster, dibawa sebagai tanda diam dari kemarahan rakyat. Roti berubah dari makanan menjadi pernyataan. Bahkan dalam banyak pertemuan rakyat, roti dibagi di tengah forum, sebagai lambang bahwa perjuangan ini bukan tentang kekuasaan, tapi tentang kehidupan sehari-hari. Kini di abad modern, kita mengenal roti Prancis sebagai warisan budaya. Baguette, brioche, pain au levain. Ada yang lembut, ada yang padat, ada yang disajikan dengan selai, atau sekadar disobek hangat-hangat dari oven. Tapi sebelum roti tampil di galeri foto makanan, ia adalah simbol perjuangan. Potongan kecil yang menyimpan kisah besar. Kisah tentang ketahanan, tentang rasa cukup yang sederhana, dan tentang martabat manusia yang tak ingin dilupakan. Jadi, malam ini, jika kamu sedang bersandar tenang, mungkin dengan segelas teh dan cemilan kecil, dan kamu menikmati sepotong roti, cobalah membayangkan bahwa ribuan orang sebelum kamu duduk dalam gelap di meja kayu mereka, mengunyah pelan, dengan pikiran penuh harapan bahwa hari besok akan tetap memberi mereka hal yang sama, satu potong roti, dan kesempatan hidup. Dan dari meja rakyat, sekarang mari kita melangkah ke tempat yang jauh berbeda. Sebuah istana megah, tempat para bangsawan berdansa dengan anggun di aula marmer, dengan gelas kristal dan anggur tua di tangan mereka, bahkan saat rakyat di luar tembok hanya punya tikus di panci tanah liat. Bayangkan ini, saat di luar sana, di jalanan Paris, orang-orang antre sepanjang pagi hanya untuk setengah potong roti keras. Di dalam istana dan rumah-rumah kaum aristokrat, pesta tetap berjalan. Meja makan panjang berlapis linen halus. Lampu gantung dari kristal berkilau lembut. Musik gesek perlahan mengalun. Sementara piring-piring porselen penuh daging buruan, saus kaya, buah segar, dan anggur tahun terbaik dari Bordeaux. Senyuman para bangsawan tidak terganggu. Obrolan mereka tentang mode terbaru dari Italia, tentang taman mereka yang ditata ulang oleh arsitek terkenal, dan tentang siapa yang akan diundang ke perjamuan berikutnya. Di balik tembok batu besar istana, kehidupan tampak indah, hangat, dan aman. Anak-anak bangsawan bermain di taman pribadi. Mereka diajari musik, tari, dan puisi. Kuda-kuda terbaik ada di kandang mereka. Dan semua kebutuhan datang tanpa perlu diminta dua kali. Tapi justru karena itulah, mereka menjadi asing dengan dunia nyata. Mereka tidak melihat tikus yang mulai ikut antre di jalan. Mereka tidak mencium bau sup kubis basi di sudut gang. Mereka tidak tahu rasa lapar yang tak bisa diabaikan. Dan mereka mungkin tidak peduli. Sebagian bangsawan tetap merasa mereka peduli. Ada yang membagikan sedikit makanan sisa ke rakyat, atau membuka taman mereka untuk keramaian kecil. Namun semua itu hanyalah isyarat sopan. Tindakan yang lebih menyerupai teater sosial daripada upaya perubahan nyata. Dan sementara mereka berdansa, revolusi mulai mendidih pelan-pelan. Bayangkan pesta topeng. Para tamu datang dengan jubah sutra dan topeng emas. Di tengah lantai dansa, mereka berputar, tertawa, dan mencuri pandang. Waktu seperti berhenti. Namun di luar jendela besar aula itu, seseorang baru saja kehilangan anaknya karena demam. Seseorang baru saja ditangkap karena mencuri makanan. Dan seseorang baru saja menuliskan pamflet kecil yang akan dibaca oleh ribuan orang dalam minggu itu. Perbedaan itu begitu tajam, begitu jelas, tapi tetap saja dibiarkan. Karena di dunia bangsawan, selama musik terus dimainkan, selama gelas terus terisi, dan selama nama keluarga tetap terhormat, maka semuanya dianggap baik-baik saja. Mereka tidak tahu bahwa jam pasir telah dibalik, bahwa pesta mereka sedang dihitung waktunya, dan bahwa suatu malam nanti, dansa akan berhenti dengan tiba-tiba. Ketika akhirnya Bastille jatuh, dan rakyat mulai mendobrak pintu kekuasaan, pesta-pesta itu mulai kehilangan maknanya. Musik tetap dimainkan, tapi suasana berubah. Ketakutan mulai menyelinap dalam percakapan. Undangan makan malam mulai terasa seperti pertemuan rahasia, dan bisikan-bisikan tentang pelarian ke luar negeri menjadi bahan pembicaraan di belakang layar. Beberapa bangsawan mulai meninggalkan gelar mereka, menghilang dalam kerumunan rakyat, atau mencoba menyamar agar tidak dikenali. Tapi semuanya sudah terlambat. Kini, saat kamu duduk tenang dalam ruanganmu,
lampu redup, udara sejuk, dan tak ada yang mengetuk pintu dengan ancaman. Kamu bisa membayangkan betapa rapuhnya kekuasaan yang tak mau mendengar suara dari luar temboknya sendiri. Dan betapa pentingnya sekadar tahu apa yang dimakan orang lain, bukan hanya apa yang ada di piringmu. Pesta telah usai, dan sejarah menyisakan pelajaran bukan dari dansa dan gelas anggur, tapi dari mereka yang memandang pesta itu dari kejauhan, dengan perut kosong dan harapan yang tak lagi bisa ditunda. Sekarang, kita telah menelusuri perjalanan yang panjang, dari dapur kecil tukang roti ke lorong pengadilan revolusi, ke makna dalam sepotong roti, hingga ke aula megah tempat kekuasaan pernah duduk terlalu nyaman. Malam semakin larut, dan sejarah, seperti roti tua yang mengeras, masih menyimpan rasa. Jika kamu bersedia mencicipinya pelan-pelan, tarik napas dalam, dan biarkan dunia masa lalu perlahan menghilang, menjadi bisikan lembut yang membawamu menuju tidur yang tenang. Karena terkadang, sejarah paling sunyi adalah tempat terbaik untuk beristirahat. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang tetap membosankan, dan entah kenapa, menenangkan. Selamat tidur.